Karena, berbicara keras, putri saya ditampar oleh pamannya. Tapi saya langsung membuatnya menyesal. Namaku Rina Prasetyo. Aku seorang ibu tunggal berusia 38 tahun yang berjuang membesarkan putriku, Nadia, seorang gadis berumur 15 tahun yang lembut tapi berani mengungkapkan pendapatnya. Kami tinggal di rumah peninggalan orang tuaku bersama adik laki-lakiku, Arman, dan istrinya, Siska. Sudah lama aku tahu, tinggal satu atap dengan Arman bukanlah keputusan terbaik. Ia mudah marah, keras kepala, dan selalu merasa paling benar. Tapi karena rumah ini milik bersama, aku mencoba menahan diri demi kedamaian keluarga. Hari itu, sore yang seharusnya tenang berubah menjadi mimpi buruk. Aku baru pulang dari tempat kerja ketika mendengar suara bentakan dari ruang tamu. Suara itu, suara Arman. Aku sudah bilang jangan bicara dengan nada tinggi begitu ke orang tua, teriak Arman. Aku segera berlari ke ruang tamu. Jantungku berdegup keras. Dan di sana kulihat pemandangan yang membuat darahku mendidih. Pipi kiri Nadia memerah, matanya berkaca-kaca, dan Arman berdiri di depannya dengan tangan masih terangkat. Arman, apa yang kamu lakukan pada anakku? Suaraku bergetar antara marah dan tak percaya. Dia hanya menatapku dingin. Dia tidak sopan. Rina, dia berani bicara keras padaku. Aku harus mengajarinya hormat pada orang dewasa. Aku terdiam beberapa detik, mencoba memahami kalimat bodoh itu. Mengajarinya dengan menampar? Dia bukan anakmu. Arman, kau tak punya hak menyentuhnya. Nadia mulai menangis. Aku cuma bilang kalau paman salah. Aku nggak bermaksud berteriak. Siska yang sejak tadi berdiri di dekat dapur, justru menimpali dengan nada sinis. Ya, tapi anakmu memang kurang ajar, Rin. Anak kecil nggak pantas melawan orang tua. Kata-kata itu menampar hatiku lebih keras dari tamparan yang diterima anakku. Aku menatap mereka berdua, pasangan yang seolah lupa batas antara keadilan dan kekuasaan. Aku menggenggam tangan Nadia. Masuk kamar. Nak. Suaraku lembut, tapi dingin. Aku menatap Arman tajam sebelum mengikuti anakku masuk. Begitu pintu tertutup, aku memeluk Nadia erat. Maaf, sayang. Mama nggak bisa datang lebih cepat. Dia menangis di bahuku. Aku cuma bilang paman salah. Aku nggak mau diam waktu dia ngomong buruk tentang papa. Jadi itu penyebabnya. Arman memang selalu membenci mendiang suamiku, Faisal. Mereka pernah berselisih soal warisan tanah yang sekarang ditempati Arman. Aku menduga, kebencian itu masih ada, dan kali ini ia melampiaskannya pada anakku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di kepalaku hanya ada satu kalimat. Aku akan membuat Arman menyesal. Keesokan harinya, aku memasuki dapur dengan wajah tenang. Arman sedang duduk membaca koran seolah tak terjadi apa-apa. Pagi, Kak. Sapaku pelan. Dia hanya mengangguk. Sudah lebih baik anakmu? Semoga dia belajar sesuatu dari kemarin. Aku tersenyum samar. Oh ya, dia belajar banyak. Dan aku juga. Arman menatapku curiga. Tapi aku tetap melangkah ringan. Aku tahu caraku membalasnya tidak akan dengan teriakan atau tamparan. Akan kubuat dia menyesal dari dalam. Perlahan tapi pasti. Beberapa hari berikutnya, aku mulai menggali sesuatu yang sudah lama kusimpan, dokumen tanah milik keluarga kami. Selama ini Arman mengaku rumah ini separuh miliknya. Tapi aku masih punya salinan asli sertifikat dari almarhum ayah, yang menunjukkan sesuatu yang berbeda. Nama Arman tidak pernah tercantum di sana. Aku menggigit bibir, menahan emosi. Semua waktu ini, dia tinggal di sini tanpa hak. Dan dia punya nyali untuk menampar anakku? Aku tahu ini bukan hanya soal dendam. Ini tentang harga diri. Tentang bagaimana seseorang yang merasa berkuasa bisa dengan mudah merendahkan yang lain, sampai dia tahu siapa sebenarnya yang punya kekuatan. Sore itu, aku memanggil Siska ke ruang makan. Aku mau bicara, kataku datar. Dia menatapku waspada.
Tentang apa? Rumah ini. Dan tentang suamimu. Siska mencoba tersenyum. Rin, jangan mulai lagi. Ya, kami udah capek bahas warisan. Aku meletakkan map coklat di meja, perlahan membukanya. Kau pasti mau lihat ini. Matanya langsung membesar saat melihat stempel notaris dan tanda tangan almarhum ayah. Ini, apa maksudmu? Artinya, kalian tinggal di rumah yang bukan milik kalian. Aku menatapnya lurus. Dan sekarang aku sudah cukup sabar. Siska terdiam lama. Tangannya gemetar saat menyentuh dokumen itu, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rina, kamu gak mungkin, ini pasti palsu, katanya gugup. Aku tersenyum dingin. Aku tidak sepicik itu. Tapi suamimu yang terlalu sombong untuk tahu kenyataan. Nada suaraku tegas, penuh kendali. Untuk pertama kalinya, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Jangan bilang ini mau kamu jadikan alasan untuk mengusir kami, ucapnya. Suaranya mulai meninggi. Aku menatapnya lurus. Bukan alasan. Ini hanya kebenaran yang selama ini kalian tolak. Dan Arman perlu tahu konsekuensinya. Tak lama, Arman masuk ruang makan, menatap kami berdua dengan dahi berkerut. Ada apa ini? Siska buru-buru berdiri. Mas, Rina nunjukin sertifikat rumah. Katanya ini bukan milik kita. Arman mendengus, menatapku dengan mata penuh amarah. Kamu mau apa, Rin? Balas dendam cuma karena aku menampar anakmu? Aku tidak gentar. Tidak. Arman, aku hanya ingin kamu tahu batasmu. Kamu sudah menyeberanginya terlalu jauh. Dia menepuk meja keras. Kau pikir kau bisa menakutiku dengan selembar kertas? Aku juga punya hak di rumah ini. Aku tetap tenang. Tunjukkan buktinya. Karena kalau tidak, mulai besok, aku minta kalian berdua pergi. Siska menarik tangan suaminya. Mas, tenang dulu. Tapi Arman tak mau mendengar. Ia melangkah mendekat, menatapku dengan mata menyala. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Hanya karena kamu tinggal lebih lama di sini, kamu merasa berkuasa? Aku menatap balik. Aku bukan merasa. Arman, aku memang pemilik rumah ini. Dan kamu hanya tamu yang kebetulan belum kusuruh pergi. Dia tertawa keras. Tawa yang penuh ejekan. Kamu pikir aku akan percaya begitu saja? Aku akan cari kebenarannya. Dan kalau ternyata kamu bohong, kamu dan anakmu akan aku usir dengan tanganku sendiri. Kata-katanya membuat Nadia yang mengintip dari balik pintu mulai gemetar. Aku menggenggam tangannya, menenangkan. Tenang, sayang. Mama tahu apa yang Mama lakukan. Malamnya, aku mendengar Arman dan Siska bertengkar keras di kamar mereka. Mas, kita nggak bisa melawan kalau memang rumah ini bukan milik kita. Suara Siska lirih. Tutup mulutmu. Aku nggak akan kalah dari perempuan itu, bentak Arman. Aku hanya tersenyum di balik pintu kamarku. Kadang, balas dendam terbaik adalah membiarkan mereka hancur oleh ketakutan mereka sendiri. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor notaris membawa dokumen lengkap. Notaris itu, Pak Dedi, mengonfirmasi semuanya. Betul, Bu Rina. Berdasarkan arsip kami, rumah itu sepenuhnya atas nama almarhum ayah Anda dan diwariskan langsung kepada Anda. Tidak ada nama Arman di dalamnya. Aku mengangguk puas. Terima kasih, Pak. Itu saja yang saya perlu tahu. Sore itu, aku pulang dengan langkah ringan. Tapi suasana rumah terasa aneh. Sunyi, tapi tegang. Ketika aku masuk, kulihat Nadia duduk di ruang tamu dengan wajah murung. Ada apa, sayang? Tanyaku. Dia menatapku pelan. Mama. Paman tadi marah besar. Dia bilang Mama manipulatif. Katanya Mama mau ngambil semuanya. Aku menarik napas dalam. Biarkan dia bicara. Orang yang bersalah akan berteriak paling keras.
Namun, malam itu menjadi lebih buruk dari yang kukira. Sekitar pukul 9, terdengar suara barang pecah dari dapur. Aku berlari ke sana. Kulihat Arman membanting gelas ke lantai. "Kau pikir aku nggak tahu rencanamu, Rin?" teriaknya. "Kau mau balas dendam karena aku menampar anakmu, kan?" Aku menatapnya datar. "Kalau itu yang kau pikir, ya silakan. Tapi sebenarnya, ini hanya akibat dari kesombonganmu sendiri." Dia mendekat. Wajahnya memerah karena marah. "Aku nggak akan keluar dari rumah ini, Rina. Sekalipun itu rumahmu, aku tetap keluarga." Aku menjawab dingin, "Keluarga tidak menampar anak keluarga sendiri. Keluarga tidak merendahkan darahnya sendiri." Arman membeku. Matanya berubah. Bukan lagi marah, tapi seperti takut. "Maksudmu apa?" Aku melangkah ke arah lemari tua di ruang tamu, membuka lacinya, dan mengeluarkan amplop berisi surat lama. "Kau mau tahu kebenaran, Arman? Tentang kenapa ayah tidak pernah mencantumkan namamu dalam warisan?" Dia menatap amplop itu dengan mata membesar. "Apa maksudmu?" "Buka saja," kataku pelan. Tangannya gemetar saat membuka kertas di dalamnya. Dan begitu matanya membaca isi surat itu, wajahnya berubah pucat. Siska yang berdiri di belakangnya menatap penasaran. "Mas, apa itu?" Arman tidak menjawab. Bibirnya bergetar. Ini tidak mungkin." Aku menatapnya tajam. "Ayah menulis surat itu 2 minggu sebelum meninggal. Dia tahu sesuatu tentang kamu." Siska mengambil surat itu dari tangan suaminya dan membaca keras-keras. "Arman bukan anak kandungku. Dia anak dari hubungan ibumu dengan pria lain. Tapi aku tetap membesarkannya karena aku tak ingin keluarga ini hancur." Suara Siska tercekat. Arman mematung. Wajahnya pucat pasi. "Apa ini benar, Rina?" Suaranya hampir tak terdengar. Aku menunduk sejenak, lalu menatapnya lagi. "Kau pikir kenapa ayah tak pernah sepenuhnya mempercayaimu? Kenapa dia menyerahkan semua dokumen pada aku, bukan kamu?" Dia menatap kosong ke lantai. "Jadi, aku bukan bagian dari keluarga ini?" Aku menghela napas panjang. "Aku tidak ingin menghancurkanmu, Arman. Tapi kau sendiri yang memaksa pintu masa lalu terbuka." Siska menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, jadi semua yang kita perjuangkan selama ini?" Arman menjerit, melempar surat itu ke lantai. "Tidak. Aku tetap bagian dari keluarga ini. Aku dibesarkan di sini." Aku menatapnya tanpa belas kasihan. "Kau dibesarkan di sini? Iya. Tapi kau tidak pernah belajar menjadi keluarga sejati." Dia menatapku penuh kebencian. "Kau akan menyesal, Rina. Aku akan buat hidupmu lebih buruk dari neraka." Setelah itu, dia keluar dari rumah dengan langkah cepat. Pintu dibanting keras, meninggalkan keheningan yang menyesakan. Siska menatapku lemah. "Rina, aku nggak tahu harus bilang apa." Aku menatapnya datar. "Aku tidak menyalahkanmu. Tapi mulai besok, aku ingin kalian berdua keluar dari rumah ini. Sudah cukup kerusakan yang terjadi." Siska hanya menangis pelan, lalu berjalan ke kamarnya tanpa sepatah kata pun. Nadia keluar dari kamarnya dan memelukku. "Mama, Paman gak akan kembali lagi, kan?" Aku mengelus rambutnya lembut. "Entahlah, sayang. Tapi kalaupun dia kembali, dia akan datang bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai orang asing." Namun, aku salah. Malam berikutnya, ketika aku pikir semuanya sudah berakhir, aku mendengar suara mesin motor berhenti di depan rumah. Ketika aku mengintip dari jendela, kulihat Arman berdiri di sana dengan wajah yang jauh lebih gelap daripada malam sebelumnya. Di tangannya, ada sesuatu yang berkilau di bawah sinar lampu jalan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar takut. Aku berdiri di balik tirai, menatap Arman yang berdiri di halaman rumah. Wajahnya setengah tertutup bayangan,
tapi matanya menatap tajam ke arah pintu utama. Jantungku berdetak cepat, tapi aku tidak mau terlihat takut. Aku berjalan pelan ke ruang tamu, memastikan pintu terkunci rapat. Nadia yang sudah tidur, segera kupeluk erat di kamarnya. Kalau Mama bilang jangan keluar kamar, jangan keluar. Ya, sayang, bisikku lembut. Dia mengangguk pelan, matanya setengah terpejam. Iya, Ma. Aku kembali ke ruang depan, menatap dari balik kaca jendela. Arman masih di sana. Tangan kanannya memegang sesuatu yang terlihat seperti besi panjang. Entah linggis, entah tongkat. Tapi ekspresi wajahnya jelas bukan wajah orang yang datang untuk meminta maaf. Aku mengambil ponsel dan menelepon seseorang. Bima, sepupuku yang bekerja sebagai polisi di kota. Bim, ini aku, Rina. Arman datang ke rumah. Dia kelihatan gak beres. Tenang, Rin. Aku segera ke sana. Jawabnya cepat. Beberapa menit terasa seperti jam. Aku mendengar langkah Arman di teras, diikuti suara gagang pintu yang diguncang keras. Rina, buka pintunya. Kita belum selesai bicara. Suaranya bergema di seluruh rumah. Aku menahan napas. Pergi, Arman. Jangan buat keadaan makin buruk. Tapi dia hanya tertawa keras. Tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Kamu pikir kamu menang hanya karena surat itu? Hah? Aku juga punya sesuatu yang bisa menghancurkan kamu. Aku menggigit bibir, berusaha tetap tenang. Aku nggak takut dengan ancamanmu. Dia mendekat ke jendela, mengetuk kaca dengan benda di tangannya. Kalau begitu, dengarkan ini. Ayahmu dulu bukan orang sebaik yang kamu pikirkan. Aku tertegun. Apa maksudmu? Dia tersenyum miring. Kau pikir aku nggak tahu kenapa ayahmu menolak mengakuiku sebagai anak? Karena dia takut rahasianya terbongkar. Aku bingung. Rahasia apa? Arman. Dia menatapku dengan sorot gila. Ibumu bukan satu-satunya perempuan yang dia cintai. Kata-kata itu membuat tubuhku lemas seketika. Kau bohong. Tanya saja ke ibu sebelum dia meninggal. Aku punya surat dari seorang wanita yang dulu bekerja di rumah ini. Dia menulis semuanya. Ayahmu punya anak dari wanita lain, dan anak itu adalah suamimu sendiri, Faisal. Aku menatapnya kaku. Dunia seolah berhenti berputar. Kau, apa yang kau katakan barusan? Arman tertawa terbahak-bahak. Kau dengarkan? Kau menikah dengan saudara tirimu sendiri, Rina. Itu sebabnya ayahmu membenciku, karena aku tahu aib keluarga kalian. Aku memegangi kepala. Tidak, itu tidak mungkin. Percaya atau tidak, itu kenyataan. Dan sekarang semua orang akan tahu. Aku menatapnya tajam. Kau gila, Arman. Kau sudah kehilangan kendali. Tidak, teriaknya. Aku cuma ingin kau merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Hidup di bawah bayangan kebohongan keluarga ini. Saat dia melangkah maju ke arah jendela, suara sirine terdengar dari kejauhan. Lampu biru berputar menembus malam. Bima datang bersama dua petugas lain. Mereka segera turun dari mobil dan menghampiri Arman. Pak Arman, turunkan benda itu, teriak Bima tegas. Arman berbalik. Wajahnya semakin panik. Ini bukan urusan kalian. Tapi Bima melangkah maju. Kamu datang ke rumah keluarga dengan membawa benda tajam dan mengancam. Ini sudah urusan kami. Arman mundur beberapa langkah, tapi kemudian menatapku lagi dari jauh. Ini belum selesai. Rina, aku akan kembali. Petugas langsung menahannya. Meskipun dia masih berteriak dan meronta. Aku hanya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan campuran marah dan iba. Ketika mobil polisi membawa Arman pergi, aku akhirnya bisa menarik napas panjang. Tapi di dalam dada, masih ada guncangan hebat yang tak bisa kutenangkan. Setelah mereka pergi, aku duduk di lantai ruang tamu,
Tangan gemetar, pikiran kacau. Kata-kata Arman terus terngiang di kepalaku. Kau menikah dengan saudara tirimu sendiri. Aku menatap foto mendiang Faisal di dinding. Tidak mungkin, kamu bukan anak ayahku, kan? Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku mencoba mengingat, tapi masa lalu terasa kabur dan berlapis kabut. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah bibi tua kami, Bu Sumarni, satu-satunya saksi hidup yang mungkin tahu kebenaran masa lalu keluarga kami. Dia menatapku dengan wajah cemas saat aku datang. Rina, ada apa? Aku langsung duduk di depannya. Bibi, aku butuh tahu yang sebenarnya. Tentang ayah dan Faisal. Dia menghela napas panjang. Akhirnya kamu tahu juga. Aku menatapnya terkejut. Jadi itu benar. Bu Sumarni menunduk. Ayahmu memang pernah punya hubungan dengan seorang perempuan yang bekerja di rumah ini. Namanya Mira. Tapi tidak ada yang tahu pasti siapa anak yang lahir dari hubungan itu. Aku menggigit bibir. Arman bilang anak itu adalah Faisal. Wajah bibi langsung pucat. Apa? Tidak mungkin, tapi... Tapi apa? Bey. Waktu Faisal datang melamar kamu dulu, ayahmu sempat marah besar. Dia melarang keras pernikahan kalian. Aku tidak tahu alasannya waktu itu. Tapi setelah mendengar ini, aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Ya Tuhan, jadi selama ini. Rina, bibi menggenggam tanganku. Kebenaran kadang terlalu berat untuk ditanggung. Tapi kamu harus kuat. Nak. Aku menatapnya dengan mata sembab. Kalau ini benar, berarti aku hidup dalam kebohongan dan Arman tahu semuanya. Bibi mengangguk pelan. Mungkin itu sebabnya dia begitu dendam. Dia merasa punya kekuatan dengan rahasia itu. Aku menatap keluar jendela. Matahari pagi terasa dingin di kulitku. Semua yang kuanggap fondasi hidupku kini terasa rapuh. Namun, di balik rasa hancur itu, muncul satu tekad baru. Aku tidak akan biarkan rahasia ini menghancurkan hidup Nadia. Dia tidak boleh tahu. Tidak sekarang. Tidak pernah. Setidaknya sampai aku tahu seluruh kebenarannya. Aku pulang ke rumah dengan kepala berat. Di depan pintu, kulihat amplop kecil terselip di bawah pintu. Tidak ada nama pengirim. Tanganku bergetar saat membuka isinya. Di dalamnya ada satu foto tua. Foto ayahku berdiri di samping seorang perempuan muda dan dipelukannya, bayi laki-laki kecil. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk Rina." Semua jawaban ada di tempat ini dulu dimulai. Rumah tua di tepi sungai Ciliwung. Aku mematung. Napasku tercekat. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Aku tahu, apapun yang menantiku di rumah tua itu adalah kebenaran terakhir tentang keluarga kami. Dan mungkin, tentang siapa sebenarnya aku. Aku berdiri di depan rumah tua di tepi sungai Ciliwung. Dindingnya retak, catnya terkelupas, tapi udara di sekitarnya terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Langkahku pelan memasuki halaman. Setiap pijakan di tanah yang lembab membuat dadaku semakin sesak. Aku tahu, apapun yang kutemukan di dalam sana akan mengubah segalanya. Pintu rumah itu berderit saat kubuka. Bau debu dan kayu lapuk menyambutku. Di ruang utama, kulihat lemari tua yang tampak asing tapi familiar. Aku membuka laci teratas, dan di dalamnya ada kotak kayu kecil dengan ukiran huruf RP, inisial ayahku, Raden Prasetyo. Tanganku gemetar saat kubuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa surat, foto lama, dan secari kertas dengan tulisan tangan yang kukenal, tulisan ayah. Untuk Rina, jika kau membaca ini, berarti masa lalu telah menuntut balas. Ketahuilah, aku telah berbuat dosa besar yang tak bisa kutebus. Mataku panas. Aku menelan ludah, melanjutkan membaca. Aku mencintai dua perempuan, ibumu dan Mira. Dari Mira lahir seorang anak laki-laki, Faisal. Aku berusaha menghapus jejak kesalahanku,
Tapi takdir membawa kalian berdua bertemu. Dunia seakan berhenti. Surat itu terjatuh dari tanganku. Jadi, Arman tidak berbohong. Faisal, suamiku, adalah anak dari perempuan lain ayahku. Aku mundur beberapa langkah. Tubuhku lemas. Tidak, ini tidak mungkin. Air mataku mengalir deras. Aku mencintainya dengan tulus dan kami punya anak. Aku hampir jatuh berlutut ketika mendengar langkah kaki di belakangku. Aku tahu kamu akan kesini. Suara itu, Arman. Aku menoleh cepat. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya penuh kemenangan pahit. Sekarang kamu tahu rasanya hidup dalam kebohongan, kan? Katanya pelan. Aku menatapnya dengan amarah bercampur luka. Kau menghancurkan segalanya. Arman, aku bahkan tak tahu siapa diriku sekarang. Dia melangkah mendekat. Aku tidak menghancurkan apapun. Aku hanya membuka kebenaran yang ayahmu sembunyikan. Dengan membuat anakku trauma? Dengan menampar keponakanmu sendiri? Aku berteriak. Arman terdiam sejenak, lalu menunduk. Aku menyesal soal itu. Untuk pertama kalinya, nadanya tidak penuh kebencian, melainkan penyesalan. Aku menatapnya dengan air mata di mata. Kau pikir penyesalan bisa memperbaiki semua ini? Dia menarik napas panjang. Tidak, tapi aku juga korban. Rina, aku dibesarkan dengan kebohongan. Aku tumbuh dengan nama yang bukan milikku. Aku hanya ingin kebenaran diakui. Aku terdiam. Untuk sesaat, hanya suara air sungai yang terdengar. Kalau begitu, kataku akhirnya, kita sama-sama hidup di antara rahasia dan dosa orang tua kita. Arman menatapku, dan untuk pertama kalinya, matanya tampak manusiawi. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku menatap surat di tanganku. Aku akan membakar ini. Rahasia ini akan berakhir di sini. Nadia tidak boleh tahu. Tidak ada yang boleh tahu. Arman tampak terkejut. Kau mau menyembunyikan kebenaran lagi? Aku mau menghentikan siklus kebohongan ini. Aku menatapnya tajam. Cukup sudah satu generasi hancur. Aku tidak akan biarkan anakku hidup dalam bayangan dosa. Dia terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Mungkin itu yang benar. Aku menyalakan korek api. Lembaran surat-surat itu perlahan berubah jadi abu di dalam kotak kayu. Asapnya naik pelan, membawa pergi semua rahasia yang hampir menghancurkan kami. Arman menatap api itu dengan tatapan kosong. Aku akan pergi. Rina, kali ini untuk selamanya. Aku hanya mengangguk. Pergilah. Tapi tolong, jangan kembali membawa masa lalu lagi. Dia berjalan menuju pintu, lalu berhenti sejenak. Kamu kuat, Rina. Lebih kuat dari siapapun di keluarga ini. Aku tidak menjawab, hanya menatap sisa abu yang mulai padam. Beberapa minggu kemudian, rumah menjadi tenang lagi. Nadia tersenyum seperti dulu, seolah badai telah berlalu. Tapi aku tahu, di dalam diriku, luka itu tidak akan pernah benar-benar sembuh. Namun aku juga tahu satu hal, tidak semua kebenaran pantas diketahui. Beberapa harus terkubur bersama waktu, demi mereka yang masih ingin hidup dengan damai. Dan setiap kali aku menatap wajah Nadia, aku berbisik dalam hati. Biarlah aku yang menanggung dosa masa lalu, asal dia tak perlu tahu betapa gelapnya darah keluarga kami. Terima kasih sudah mendengarkan kisah drama keluarga yang penuh emosi dan rahasia ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati kamu dan mengingatkan kita semua bahwa setiap keluarga menyimpan luka dan pelajaran yang tak selalu terlihat. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik suka, like, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Ya, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah ini. Dan yang paling penting, bergabunglah dengan keluarga kecil kami dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan setiap kali kami membagikan kisah nyata dan drama keluarga berikutnya yang tak kalah menyayat hati.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, setiap kisah memiliki sisi gelap yang hanya berani diungkap oleh hati yang kuat.